Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Ekonomi untuk Kesejahteraan Umat. Saya Ajeng Trisnudin dengan NIM 2405 2160 8399 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Asal saya dari Tulungagung. Dan saya Novita Fitri Ramadhani dengan NIM 2405 2360 0470 dari Prodi S1 Teknik Sipil asal Kabupaten Blitar. Saya Mazhar Nur Fareza dengan NIM 240523600483 dari Prodi Teknik Sipil, asal saya dari Banyuwangi. Dan saya Muhammad Fakih Barmadani dengan NIM 240523601104, asal saya dari Sumeneb. Di sini ada 6 materi yang akan kami bahas. 1. Prinsip ekonomi Islam. 2. Respon Islam atas transaksi modern. 3. Hukum bunga bank. 4. Etika dalam bekerja. 5. Etos kerja Islami. Dan 6. Kemandirian hidup. Oke. Yang pertama kita membahas tentang prinsip ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam sendiri adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, yaitu yang pertama keimanan, yang kedua ilmu, yang ketiga kehidupan, yang keempat harta, yang terakhir adalah kelangsungan keturunan. Ciri-ciri prinsip ekonomi Islam ada yang pertama mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Yang kedua ada mengutamakan dan mengakui hak umat. Yang ketiga ada mendahulukan hak umum daripada hak individu. Prinsip ekonomi Islam sendiri ada 11. Yang pertama ada kepemilikan segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga ada keseimbangan dunia dan akhirat. Yang keempat ada prinsip keadilan. Yang kelima ada larangan merusak. Selanjutnya ada adanya kebebasan individu, pengakuan hak individu, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, adanya jaminan sosial, adanya distribusi kekayaan, dan yang terakhir ada kesejahteraan yang merata. Yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Terkait respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern, sebaiknya terlebih dahulu kita pahami jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam untuk mendasari penetapan hukum transaksi tersebut. Adapun jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah yang pertama syirkah atau kerjasama, yang kedua mudharabah atau bagi hasil, yang ketiga murabahah jual beli bersifat amanah, yang keempat transaksi kafalah atau damanah atau jaminan, yang kelima gadai, terus yang keenam hiwalah atau pemindahan hutang, yang keenam wadiah atau titipan, dan yang terakhir wakalah atau pemberian kuasa. Terus di sini ada definisi jual beli online, yaitu merupakan transaksi pembelian sebuah barang yang dilakukan pada media internet.
tidak saling berhadapan, barang yang dibeli tidak terlihat secara nyata, hanya berupa foto dan deskripsi kualitas suatu barang tersebut. Terus syarat-syarat sah jual beli, yaitu yang pertama adanya timbangan yang jelas, yaitu diketahui dengan jelas berat dan jenis yang ditimbang. Berikutnya ada barang dan harga yang jelas dan dapat dimaklumi. Tidak boleh harga yang majhul atau tidak diketahui ketika membeli. Terus yang berikutnya mempunyai tempo tangguh yang bisa dimaklumi. Berikutnya ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Jika jual beli tersebut dapat memenuhi syarat, maka jual belinya bisa dikatakan sah menurut syariat Islam. Kemudian ada prinsip kafalah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama haram. Haram dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-qardu jalanafan al-qardi, sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya yakni Al-Mughni. Kemudian prinsip yang kedua ada boleh dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah atau afan mudalafah. Kemudian ada pendapat pertama yang berkaitan dengan hukum bunga bank. Pertama, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Kedua, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga. Kemudian yang ketiga, bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah ijtihad. Kemudian ada pendapat kedua yang berkaitan dengan hukum bunga bank. Yang pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Kemudian kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Yang ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh. Dan yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Hukum ini juga sesuai dengan Fatwa MUI nomor 4 DSN MUI /4/2004. Kebolehan bunga bank ini juga hanya dikhususkan untuk penjamin bank yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Etika dalam bekerja. Etika dalam bekerja. Definisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian kerja adalah bukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau pencarian. Etika kerja Islam. Etika kerja yang bersumber pada syariah dengan menjadikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebijakan dalam hidup. Etika kerja Islam adalah memandang obligasi pekerja adalah suatu kewajiban. Perintah pekerja. Di antara Al-Quran mentahkan umat Islam tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya apabila salat telah dilaksanakan
maka bertelankanlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyaknya agar kamu beruntung. Bekerja dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan yang harus dilakukan ketika seseorang bekerja. Yang pertama, mulailah mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua, jadilah pekerjaan yang jujur, bisa dipercaya saat mengembangkan usaha. Yang ketiga, carilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja secara baik pula. Yang keempat, gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, setelah peroleh upah, keluarkanlah sebagai rezeki diperoleh untuk zakat atau infak dan sedekah. Dan yang terakhir, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya di sini ada etos kerja Islami. Definisi etos kerja Islami adalah etos kerja tersendiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Etos kerja dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Karakteristik etos kerja Islam menurut Al-Atas 1986 adalah memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Kemudian di sini ada kemandirian hidup. Kemandirian hidup itu sendiri menurut definisinya adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemudian perintah untuk hidup mandiri dalam Islam sendiri sudah disebutkan. Ini seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga menjemput rezekinya dengan menggeluti berbagai macam profesi. Meski profesi yang digeluti dipandang rendah oleh orang lain, asalkan profesi tersebut halal, maka profesi tersebut akan baik dalam pandangan Islam. Baik, mungkin sekian untuk presentasi kami kali ini. Selebihnya kami mohon maaf, dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, bisa langsung ditanyakan ketika pertemuan tatap muka. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini untuk presentasi, bukan untuk mengisi hati yang sunyi.